ganteng terus. Ngejreng sih. Oke, kita masuk lagi di Puasa Bareng Bang Jamal. Puasa dong, tentunya masih di 100.3 FM El Ganggara di orang Bekasi. Oke, ngejreng tentunya disiarkan langsung dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan. Oke Bang Betot, Bener. Betot sudah kedatangan tamu spesial. Wow, sudah ada di studio hari ini. Oke, kita perkenalan Tiga dulu. orang ganteng, 4 sama gue. Gue ganteng. Terus dong. Lola apa dong kebagiannya? Lu cantik. Ah iya sih, Iya. kalau Langsung kita sapa Polola. iya oke. Sudah Emang ada di studio. wajahnya kalau kita lihat seger-seger banget ya. Iya. Puasa. Polola tapi sebelum seger kita banget sapa, ya. Oke. temanya apa Polola nih? Oke, temanya pastinya dong. Ini penasaran nih. Sebenarnya kepengennya tuh temanya tuh nanti dulu biar mitra penasaran. Oh, gitu. Kalau emang Bang Butot langsung mau jos aja, oke deh. Gua Biar udah mitra gregetan tambah rasanya. semangat. Oke. Iya, klien kita adalah bisa dibantu.com. Wow, kalau udah kata bisa dibantu berarti apa dong nih? Ya, udah pasti. Bang Butot butuh bantuan? Oh pasti dong. Oke, Karena gua pengen pastinya. usaha, jujur. Nah. Oke, kita langsung kenalan aja pada narasumber kita. Di sini ada Bapak Arnaldo Steve. Nah, kita lebih akrabnya Bapak Steve ya. Oke, nah Bapak Steve ini Selamat sebagai pagi. CEO ya. Iya, Ya, pagi, Bapak oke, Steve. selamat pagi menjelang siang ya. Allah. Oke, beliau adalah CEO bisa dibantu.com. Yes. Nah, yang kedua di sini ada Bapak Heri Priyabudi. Baik. Selamat pagi. Beliau sebagai expert digital marketing dan moderator event bisa dibantu.com. Wah, keren banget ya Expo 2023 ya. Ada Oke, satu lagi dong. satu lagi pastinya ada Bapak Sudaryantoro sebagai expert keuangan. Oke nih. Udah kenalan? Iya, udah kenalan. Pastinya mitra juga penasaran dong. Iya. Apa Baik. sih yang akan kita bahas hari ini? Polola, sebelum kita membahas ini, kita harus para 3 narasumber untuk menyapa mitra zaman siar yang lagi di rumah. Tentunya. Biar akrab dong. Oke. Pasti, silakan. Mau diwakili atau satu persatu boleh? Silakan. Silakan dong, disapa dong. Para pendengar radio El Gangga. Panggilannya pasti. Oke, Pak Steve Bolang. Berarti udah kemana aja? Udah kemana aja? Petualang. Nama Iya. lengkap Arnaldo Steve Bolang. Iya. Baik. Salam kenal semua untuk para pendengar. Mitra El Gangga ya? Iya. Iya. Seperti itu. Wes. Dan juga Mitra El Gangga nanti bisa interaktif bersama kita. Mitra bisa bertanya langsung di WhatsApp-nya El Gangga Polola. Oke, di 081-nya 3 kali 861-003. Nah, makanya simak baik-baik nih di bisa dibantu.com. Oke, Polola, langsung Oke. aja. Kita langsung aja deh. Oke, Oke. kita persilakan kepada Bapak Steve langsung ya. Oke. Yang mungkin akan bisa menjelaskan awalnya kenalan dulu nih, Udah. menjelaskan apa sih peran bisa dibantu.com ini dalam UMKM ini. Nah, akan menjelaskan apa sih bisa dibantu.com dan manfaat bagi vendor dan untuk user untuk menggunakan platform bisa dibantu.com tersebut. Silakan nih. Oke. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Bisa dibantu.com itu adalah marketplace ya. Ya. Di sini kita ada beberapa kategori untuk barang dan jasa. Para pelaku UMKM yang bergabung di kita bantu untuk pemasaran secara digitalnya. Iya. Kita bantu mereka bila mana belum ada legalitas, kita bantu pengurusan legalitas PT Perorangan lengkapnya. Kita buatkan mereka toko online, website ya. Juga kita bantu pembuatan konten yang memang saat ini para pelaku UMKM kebanyakan juga masih belum melek tentang digitalisasi seperti itu. Iya, belum begitu paham. Ya. Pada intinya manfaat yang poin-poin tadi yang akan diterima para pelaku UMKM yang nantinya bila mereka berminat bergabung di bisa dibantu.com. Seperti itu. Waduh. Lola, termasuk gue belum melek nih Lola. Makanya gue menyimak banget hari ini. Karena gue pengen banget. Oke. Karena gue pengen banget bisnis penambah penghasilan. Iya. Oke. Kayaknya masih ada 2 pertanyaan lagi buat Mas Steve silakan. ya. Oh, iya, Siap menjawab ya. Oke nih, yang kedua ada kategori apa saja yang ada di bisabantu.com dan selebihnya untuk Anda sepatu bagaimana nih? Oke, kategori itu bermacam. Yang pasti ada produk barang dan jasa. Barang dan jasa itu kalau untuk di sisi
produk barang itu para pelaku UMKM yang menjual barang. Tapi kalau jasa lebih seperti kayak ada jasa tukang, ya kan, jasa mereka kayak tukang bangunan, Oh iya tukang iya, las betul. dan lain-lain. Nah itu mungkin itu tidak ada di platform yang di tetangga sebelah gitu. Jadi Mungkin dia ya benar-benar. ada di bisadibantu.com gitu. Jadi dua kategori inti ini yang ada di kita punya platform di Oke, bisadibantu.com seperti itu. Berarti kita kategorikan ini fleksibel ya. Bebas untuk siapa saja. Berarti apapun masuk. bisa dibantu ya. Seperti itu. Oke, pokoknya yang penting dalam bentuk cuan gitu ya. Cuan. Iya dong, zaman sekarang pasti cuan yang dicari. Ayo Bang Montot silakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gue pengen ke Bapak Heri Praibudi nih. Oke. Ya, Pak, apa nih? Apa yang menjelaskan apa itu digital marketing dan juga manfaat dari era digital saat ini, Pak? Cie. ya, oke. Tadi saya belum kenalan ya. Wah, iya, tadi belum kenalan, Pak. Kenalkan dulu, Iya. Mitra Elgangga, saya Heri, lengkapnya Heri Priabudi. Iya. Saya CEO dari Sekolah Leader. Nah, Sekolah Leader ini berkolaborasi dengan Bisa Dibantu nih. Oh, bisa dibantu. Nah, jadi bisa dibantu Sekolah Leader. Nyambung nih. Iya. Nyambung nih. Oke. Nah, ketika member-member bisa dibantu itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Steve ya, artinya akan dibantu semuanya nih. Ya, akan dibantu semuanya. Nah, Siap. sehingga Sekolah Leader ini kan juga seperti sekolah, ada mentor-mentornya, ada dosen-dosennya kan. Nah, dosen-dosen inilah yang akan mengajarkan kepada member-member bisa dibantu, Iya. maupun nanti UMKM-UMKM yang mau bergabung di bisa dibantu. Nah, fasilitas digital marketing ini kita ajarkan kepada mereka. Jadi semoga harapannya bisa dibantu bersama dengan Sekolah Leader ini kan. UMKM ini kan zaman sekarang harus mulai digital. Zaman sekarang jualan nggak bisa model masa lampu, jualan manual, semua serba digital. Jadi kita ajarkan mereka bagaimana berjualan atau bermarketing secara digital. Betul. Baik. Ahli mulu nih. Ya, seperti zaman sekarang Elgangga kan juga sudah digital nih. Sudah digital. Iya. Ya, semuanya Elgangga ada sudah websitenya, digital. ada Iya. online-nya, ada Iya betul. marketingnya. Semua harus serba digital. Yes. Makanya kita tidak bisa didengarkan di radio aja. Kita juga lewat digital bisa didengarin. Iya. Ya. Sampai di pelayanan-pelayanan publik semuanya Iya, udah digital. betul, sudah Yes. digital. Oke, Pak Ari, kita lanjut lagi Pak Ari nih. Apa saja nih yang relevan dan juga menggunakan para pelaku UMKM nih Pak Ari nih? Ya, maksudnya? Maksudnya nih apa aja tools yang relevan diperoleh ya? Iya. Yang relevan untuk Para pelaku UMKM. UMKM untuk Terutama nih kayaknya untuk UMKM pemula kayaknya nih. oke. Kayaknya Jadi baru ya pemula. sama ya, kalau bisa dibantu kan juga ada kategori Iya, nih. Betul. Nah, di Sekolah Leader juga ada kategori nih. Oh gitu. Kalau kita perhatikan kan Bapak Ibu ketika zaman kecil atau anak-anak kita sekolah ada Iya. level-levelnya nih. Iya. Ada kategori-kategori, ada TK, SD, SMP gitu kan. Iya. Nah, di Sekolah Leader juga ada kategori. Oh gitu. Dimulai dari level-level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Sampai level 5. Sampai level 5. Waduh. Kita mentoknya di 5. Nah, Iya. level 0 itu adalah kategori untuk UMKM yang masih pemula. Tadi kan bagaimana sih UMKM ini yang masih pemula harus ngapain sih? Nah, pemula itu kita bilang level 0 itu masih belum punya usaha. Oh gitu Nah, ya. jadi bagi teman-teman mitra Elgangga yang masih karyawan mungkin, tapi pengen punya usaha, nah, caranya gimana? Berarti masuk level 0. Oh. Atau mungkin yang benar-benar sudah pensiun, sudah punya modal nih, tapi mau usaha nggak tahu caranya, Iya. masuk level 0. Oh. Nah, level 0 itu lebih ke arah untuk mindset ya. Jadi bagaimana kita bermindset wirausaha, bisa pecah telur di pengusaha, harus coba dulu mindsetnya. Iya. Nah, kalau sudah jadi pengusaha, ya kan, sudah mindsetnya udah clear nih dengan segala resikonya ya. Betul. Nah, resiko jadi pengusaha itu apa? Iya. Memang kadang-kadang orang bilang jadi pengusaha itu pasti rugi. Pasti rugi. Pasti rugi ya, siap-siap rugi. Tapi resikonya adalah
kaya raya. Wih, Resikonya itu. Itu dia pasti. Ya, apalagi kalau nanti join dengan bisa dibantu lah. Bisa dibantu. Apa aja bisa dibantu kan? Apa aja bisa supaya dibantu. bisa resikonya kaya raya. Wih. Nah, untuk bisa kaya raya melewati tadi habis level 0, level 1 itu adalah pemasaran. Bagaimana kita pengusaha kita mendapatkan omset yang besar. Nah, member-member bisa dibantu ini akan kita dorong ke sana. Bagaimana pemasaran digital marketing ini menjadi kurikulum di level 1 sekolah leader. Jadi yang relevan saat ini adalah bagaimana teman-teman semua UMKM saling belajar untuk bagaimana bisa sukses di level 1. Iya. Karena biasanya level 1 itu biasanya seorang diri dia. Seorang diri. Baru pertama kali usaha kan biasanya single fighter tuh. Sendirian kan. Kayak orang jualan apa ya, produksi sendiri, marketing sendiri, keuangan sendiri. Nah, tapi kalau sudah kayak bisa dibantu ini udah tim nih. Udah ada tim keuangannya sendiri, udah tim digital marketing, udah tim. Itu kita sebutnya level 2. Level 2. Jadi kalau level 1 itu dia udah kenyang, urusan perutnya udah cukup nih. Udah cukup. Dia nerima order jualannya juga banyak. Pasti dia kewalahan kan? Kewalahan dong. Nah, kewalahan itulah berarti dia udah naik level. Dia udah naik level menjadi level 2. Level 2. Level 2 itu berarti udah punya tim. Bagaimana timnya solid, kemudian si pengusahanya ini dia bisa tidak terlalu ngurusin operasionalnya, berarti dia udah naik ke level 3. Terusnya. Level 3. Ada level 3, ada level 4, sampai level 5 itu berarti dia sudah istilahnya sudah pasif income lah. Sudah sudah bisnisnya udah sukses. Masya Allah. Jadi nggak bisa langsung level 5 Pak Heri ya? Dari 0 dulu dari dasar. Ih, Bang Betot Abjal aja dari A baru B. Gue jujur banget, gue lagi semangat banget karena gue di rumah itu gue udah lagi merintis usaha keripik pisang. Oh gitu. Cuman gue masih perorangan nih. Oke. Nah, gue belum masuk ke level 2 nih, belum ke level 3 belum. Udah pokoknya gampang. Ada bisa dibantu.com. Iya, makanya gue langsung aja. Bapak Sudar, ini akan menjelaskan apa itu laporan keuangan untuk pelaku UMKM dan bagaimana prosedur agar pelaku UMKM bisa mendapatkan modal kerja atau usaha tanpa jaminan. Selebihnya kita serahkan kepada beliau bertiga. Wah, keren banget ya. Jadi sampai dibantu usaha, sampai dibantu modal juga ada. Makanya kita simakin nih buat mitra zaman siar, buat kita simak. Yang nggak tahu nanya di WhatsApp-nya. Benar. Iya. Yuk Pak, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Mitra El Gangga. Mungkin salam kenal dulu ya. Siap. Oke. Saya kebetulan CEO konsultan keuangan, penyehatan perusahaan. Baik. Berdiri kita sudah 20 tahun lah ya di Indonesia. Jadi Mitra El Gangga, para UMKM, memang awal kita berusaha itu adalah yang kita perlukan adalah modal. Iya. Nah, bagaimana modal ini kita bisa dapatkan? Tentu memang ini jadi masalah besar buat mitra-mitra UMKM. Tapi nggak usah khawatir, kami sudah bermitra dengan bisa dibantu.com. Iya. Jadi di sini kita akan benar-benar berikan sebuah solusi dan sebuah bisnis yang luar biasa untuk pendukungan pendanaan. Baik. UMKM kebanyakan berdiri itu adalah dengan skema yang penting untung. Iya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana mencatat sebuah historical pencatatan tadi transaksi. Iya. Sehingga pada saat dia masuk ke dunia perbankan atau permodalan, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena memang jarang dicatat. Iya. Nah, jadi kami nanti akan membantu para UMKM untuk membuat sebuah standar laporan keuangan yang memang ini diperlukan untuk mendapatkan permodalan. Nah, permodalan ini banyak skemanya. Yang tadi udah disampaikan bahwa permodalan ini kita bisa dapatkan tanpa jaminan. Tanpa jaminan, biasanya memang pakai jaminan. Ada jaminan biasanya? Ya, ada jaminan. Pastinya. Nah, kalau ini kita memang skemakan tanpa jaminan. Contoh misalnya begitu. Mereka mau ngajukan pendanaan untuk usaha dia. Bagaimana caranya
tanpa jaminan. Iya. Ada namanya skema factoring atau anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Invoice dia atau tagihan dia kepada bohir atau kepada konsumen itu yang bisa kita biayai. Dasar itu. Atau PO-nya pada saat dia beli barang, dia nggak ada modal. Nah, PO itulah kita biayai. Sehingga dia tidak kesulitan untuk beli barang dan dia tidak kesulitan juga untuk posisi nagih. Biasanya kan dia nagih itu bisa waktunya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru cair. Nah, kalau kita nggak, begitu dia ada invoice yang memang umurnya katakanlah sebulan, kita bisa cairkan. Jadi manfaatnya buat dia adalah dia jual, kita yang bayar, dia beli, kita belikan. Iya. Oh begitu ya? Iya. Jadi begitu. Nah, selanjutnya begitu dia udah dapat permodalan dari situ, dia tinggal buat perputaran yang bagus. Running koran dia puterin yang bagus supaya performa dia bagus. Pada saat nanti dia penjualan sudah naik dengan adanya dibantu oleh bisa dibantu.com, dia akan besar tuh penjualannya. Nah, bagaimana sumber permodalan? Nah, dia akan dibantu lagi step by step. Pertama dia dapat permodalan katakanlah 2 miliar, 3 miliar, dia bisa mencapai 10 miliar mamanya. Tergantung transaksi mutasi dia. Semakin kencang juga dia mendapatkan permodalan. Nanti kita buatkan namanya accounting-nya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa aja? Neraca itu sendiri. Nah, nanti kita jelaskan neraca itu apa aja, terus laba rugi itu apa aja. Nah, nanti kita akan jelaskan dan kita akan bantu sampai benar-benar dia bisa nyusun laporan keuangan. Kira-kira begitu. Baik, bahkan sampai bimbingan pun dapat ya. Bimbingan dapat. Ya. Waduh, enak ya. Keren. Oke, waduh, Gua tambah jadi semangat semangat ini. Ya, jadi nggak usah khawatir buat UMKM yang nggak bisa membuat laporan keuangan, kita akan tuntun sampai dia bisa membuat sebuah laporan keuangan yang memang laporan keuangan itu dibutuhkan. Manfaat laporan keuangan itu apa? Satu, untuk ke perbankan. Kedua, sebagai pengambilan keputusan UMKM bahwa bulan ini kita rugi atau untung, dilihatnya dari situ. Itu dia. Kalau rugi, kenapa? Nah, ketahuan ya? Ketahuan. Oh ternyata biaya listriknya terlalu gede, kita bisa efisiensi. benar. Oh ternyata biaya transportasi terlalu gede, kita kecilin. Dari situ kelihatan. Dari situ kelihatan. Iya. Kalau itu nggak dicatat, maka itu nggak akan kelihatan. Kita nggak bisa namanya mengontrol. Mengontrol. Iya. Dan memutuskan sesuatu. Oh kita untung hari ini berapa persen? Nah bisa dihitung marginnya. Bisa ketahuan. Iya. Ya? Oh margin kita cuma 2%, berarti bisnis ini kurang bagus, kurang bankable mamanya. Bisnis apalagi nih yang bisa mendapatkan margin besar? Oh maunya ini, maunya marginnya 20%. Oh ini aja. Nah gitu. Nanti dia cepat mengambil keputusan terhadap bisnis. Oke. Itu manfaatnya. Pasti. Baik, nah gini ya Bang Utat ya. Tadi udah jelasin nih. Nah ini sebelum kita mengasih ke pertanyaan-pertanyaan mitra nih yang udah numpuk, mungkin yang nggak numpuk sih ada gitu ya. Nah di sini mungkin ada satu pertanyaan yang berhubungan sama peraturan atau prosedur nih. Nah berarti kan berhubungan sama bagaimana sih caranya gabung di bisa dibantu.com. Nah di sini bagaimana prosedur agar pelaku UMKM bisa mendapatkan modal kerja dan usaha tanpa jaminan, dan juga bagaimana cara bergabungnya seperti itu ya. Oke. Mungkin Kalau bisa dijelaskan. makanya kita kembalikan kepada Pak Steve dan Pak Heri dan juga Pak Sudar untuk berdialog biar kita mendengarkan saja. Ini sebetulnya ini luar biasa buat kita semua. Ya Pak Steve, silakan Pak Steve. Iya. Syarat yang simpel saat ini. Mitra bisa bergabung di event kita pada tanggal 5, 6, dan 7 Mei 2023 di Plaza Bekasi Timur. Administrasi tidak besar-besar banget, ya, masih sangat terjangkau dengan benefit yang luar biasa yang nanti mitra dapat. Itu semua bisa juga menghubungi ke Radio Elgaga, mitra ya. Seperti itu saya rasa. Pak Heri, silakan Pak Heri. Silakan. Benefit yang ditawarkan bisa dibantu itu kan tadi udah jelaskan ya. Semacam kayak orang itu ketika bergabung, manfaatnya dua. Ketika bergabung di bisa dibantu, dia jualan ke orang lain kan, jualan jasanya dia, produknya dia. Tetapi dia juga bisa belajar atau sekolah nih atas usahanya dia sendiri. Wah aku kurang apa? Aku laporanku kurang apa? Legalitasku kurang apa? Modalku bagaimana? Jadi sambil dia jualan, sambil dia sekolah juga. Nah, kita
namanya aja bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi bisa dibantu istilahnya luar dalam. Dalam segala Istilahnya ya, luar gitu. dalam. Baik. Luar itu artinya dibantu untuk penjualannya dengan marketplace platformnya bisa dibantu. Iya. Dalam dibantu untuk bagaimana dia bisa usahanya maju dengan laporan keuangan yang tertata, bahkan nanti dia bisa mendapatkan permodalan yang lebih. Iya. Nah, semuanya bisa didapatkan di platform bisa dibantu. Aduh, silakan kalau ditambahin, Mas Sudar, Pak Step, silakan. Gak apa-apa, silakan. Kita lagi seru didengerin ini. Iya. Ya, memang kita membantu partner kita ya, UMKM ini tidak istilahnya setengah-setengah. Kita mau all out maksudnya begini. Begitu dia sudah bergabung dengan kita jadi mitra kita, dia bagus, dapat permodalan bagus, usahanya juga bagus, maka kita akan bantu juga nanti dia menginjak namanya ke dunia listing. Listing itu adalah go public. Sehingga dia mendapatkan permodalan itu adalah fresh money. Baik. Jual saham ya. Jadi akan menjadi perusahaan terbuka. Listing itu namanya perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka. Nah, sampai sana. Nah, karena memang teman-teman kita atau di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan listing itu masih 10%. Beda dengan di Amerika, itu sudah 80%. 80%. Jadi ibu-ibu rumah tangga setiap hari itu pegangnya HP hanya mendapatkan uang untuk saham dia, jual beli. Nah, di kita belum. Budaya itu belum ada. Ke depan dengan UMKM ini bergabung dengan bisa dibantu.com, kami akan tuntun benar-benar dia menjadi entrepreneur yang sukses, pembisnis yang sukses. Wow. Karena kita kacamatanya bukan regional atau nasional, tetapi benar-benar industri. Menjadi industri ini yang besar. Kan gitu. Karena di Indonesia kebanyakan perusahaan-perusahaan itu lahir dari yang kecil menjadi besar. Berarti dia kalau langsung besar enggak. Berarti kalau sudah bisa gabung di bisabantu.com ada tingkat prestasinya. Akan ada kans ke sana. Jadi istilahnya gini. Bisa dibantu.com ini punya kunci bagaimana para pelaku usaha bisa menjadi sukses. Kuncinya ada di kita. Kita akan tuntun itu. Itu dia. Kira-kira gitu Pak Steve ya. Oke. Ya. Pasti tambahin dong, kita pengen jadi sukses nih. Harus. Karena sukses itu adalah ibadah. Iya. Kenapa ibadah? Menciptakan lapangan kerja. Betul. Teman-teman yang nggak kerja jadi kerja, jadi punya penghasilan, dan kita tentu dengan pemerintah juga membantu. Benar. Bagaimana mengentaskan kemiskinan. Itu dia. Memperlancar ekonomi. Betul. Karena UMKM ini adalah sosok gurunya ekonomi kita. Ekonomi. Ya, benar. maju dan tidaknya ya negara ini ekonominya adalah tergantung dari UMKM. Oke. Kenapa kan gitu? UMKM ini kalau satu UMKM katakanlah gagal dalam hal bisnis, nggak pengaruh. Tapi kalau perusahaan yang besar gagal satu, pengaruhnya besar terhadap ekonomi. Iya benar. Besar banget kalau perusahaan bangkrut. Iya. Ya. Mungkin tambahkan. Mas Step boleh, Pak Heri boleh. Jelaskan mungkin kita akan roadshow ya. Iya. Oke, ini yang ditunggu ini. Menyebar kan. Kemana aja nih? Silakan. Jadi bisa dibantu.com ini akan mengadakan event expo ini di 30 titik mall sejabodetabek. Dan berharap di sini para pelaku UMKM sejabodetabek bisa bergabung dan mendapatkan manfaatnya untuk bergabung di bisa dibantu.com expo. Seperti itu. Dengan kita didukung dengan tim termasuk dari sekolah leader ya. Dengan Pak Heri juga termasuk Pak Toro, Mbak expert tentang keuangan. Ini sangat membantu dan ini peluang besar buat para pelaku UMKM dimanapun termasuk Jabodetabek, khususnya sekarang di Bekasi ya. Seperti itu. Berharap besar mereka bisa bergabung dan mendapatkan manfaat lebih di sini. Seperti itu. Wis. Ya. Tadi udah dijelaskan ya. Siap, baik. Roadshow-nya aja ke mall-mall nih. Mall-mall. Artinya dari sini sudah mengajarkan bahwa carilah jualanlah di tempat yang ramai kan. Betul. Nah, dengan event yang diadakan sekolah leader dan bisa dibantu ini di mall, itu manfaatnya juga banyak nih bagi mitra Gangga yang mau jalan-jalan di mall. Kan selama ini hanya untuk refreshing. Benar. Nah, bagaimana bisa dibantu ini juga menawarkan sesuatu yang beda nih. Refreshing sekaligus edukasi. Edukasi. Nah, jadi ketika eventnya bisa dibantu itu di mall tuh kita nggak hanya
menyediakan booth untuk para mitranya bisa dibantu. Tetapi kita juga punya seminar UMKM. Nah, seminar UMKM itu nanti variasi. Nah, saat ini yang mau diadakan di Blue Plaza besok itu seminarnya tentang digital marketing. Digital marketing. Ya, nanti kita di event berikutnya bisa berbeda lagi. Bisa beda lagi. Itu akan bermanfaat bagi si mitra bisa dibantu yang sudah bergabung maupun dari para pengunjung mall. Nah, jadi nanti dari pengunjung mall, wah kok ini bisa dibantu kok beda nih cara ngerange UMKM nih. Memang beda banget. Jadi nggak cuma jualan doang, merah. Tapi bagaimana mereka ada edukasinya tentang dunia digital di era digital saat ini. Mereka ngerti juga mengenai laporan keuangan. Nah, itu yang artinya manfaat mereka akan dapat. Jadi nggak cuma gue bayar booth nih, terus sudah gue bikin pameran, gue ada jualan selesai. Tapi habis. Tapi mereka tahu tuh apa namanya digital marketing, bagaimana membuat laporan keuangan yang baik. Itu yang sebenarnya poinnya sebenarnya untuk mereka bisa naik level. Gitu. Nah, ini Bang Betot. Bisa Batu.com ini nggak pelit ilmu ya. Nih, gue mau belajar. Nggak pelit ilmu bener. Ini digital marketing nih. Nggak pelit ilmu, nggak takut rugi juga. Pokoknya bagi-bagi ilmu semuanya tentang UMKM. Keren banget. Jadi ada sesuatu yang di UMKM itu kayak dokter. Ini UMKM ini kondisinya bagaimana sih? Ini harus bagaimana sih lah? Dokter itu biasanya dipegang oleh orang keuangan. Dia yang mendiagnosa. Ketika mitra-mitra join bisa dibantu itu udah join, nanti dari bisa dibantu juga akan bisa mengecek diagnosa. Coba laporan keuangan, saya belum punya. Laporan keuangan nggak punya, ini bagaimana? Mungkin diagnosa itu akan diberikan oleh tim keuangan kita. Nanti kamu harus bagaimana, silakan Pak. Gimana Pak? Makanya kita punya jargon penyehatan perusahaan. Ya, jargon kita di bisa dibantu.com itu adalah penyehatan perusahaan. Kenapa kata penyehatan perusahaan? Bukan berarti perusahaan itu sakit, tidak. Perusahaan sudah sehat, tambah sehat. Iya benar. Yang belum sehat, tambah sehat. Tambah sehat lagi. Sehat apanya? Sehat modalnya. Itu. Sehat keuntungannya. Sehingga mereka kalau udah sehat tentu akan meraup keuntungan yang besar. Mereka akan buka cabang di mana-mana. Mereka akan rekrut SDM atau tenaga kerja yang baru. Sehingga lapangan kerja akan terakomodir. Itu tujuan kita, jargonnya. Menyehatkan perusahaan. Yang nggak sehat kita sehatin, yang sudah sehat kita tambah sehat. Amin. Luar biasa. Nah, kalau udah begitu, baru nanti ke depan kita go public kan. Karena kita akan kerjasama dengan beberapa mitra-mitra sekuritas yang ada di Indonesia. Siap. Dan mereka sangat senang sekali untuk membantu kita. Gitu. Karena siap, saya akan membantu UMKM untuk masuk pasar go public. Nah, ini timbal baliknya kelihatan banget ya. Iya benar. Luar dalam kan, luar dalam. Iya. Jadi marketnya dibantu, posisi legalnya dibantu, Iya. ya kan? Posisi financingnya, engineeringnya kita bantu. Betul. Sehingga benar-benar mereka layak bisa dan yakin, saya optimis mereka akan maju. Iya. Dan platform bisnisbatu.com juga terbantu oleh UMKM yang udah bergabung kan? Iya dong. Infonya agak lebih luas lagi. Tujuan bisa dibantu itu adalah mempermudah yang sudah mudah dan membuat sulit itu menjadi mudah. Iya. Kenapa demikian? Banyak UMKM yang mungkin dalam posisi sekarang pendapatannya besar tapi tidak berkembang. Bisa dibantu. Ini akan kita kembangkan. Nah, itu yang menyangkut pembukuan di situ ya. Betul banget. Terus nanti juga developnya kayak gitulah. Nah, Ya benar-benar ngatur untung juga, modal juga seperti itu ya. Jadi diatur. Nanti mereka akan pintar ya. Ini akan pintar dengan sendirinya menghitung keuntungan tanpa dia kesulitan. Contoh begini, saya akan nanti training mereka para mitra UMKM ini ada namanya software accounting. Ini contoh. Mereka hanya memasukkan satu klik mutasi, mereka udah terposting ke laporan keuangan dan ke laba rugi. Jadi setiap hari dia masukkan mutasi, mutasi debit kredit masuk keluar uang secara langsung, dan saat itu juga dia bisa baca untung saya berapa. Bebas sistem ya. Bebas sistem. Iya, ketahuan. Jadi dia langsung tahu bahwa ternyata saya salah selama ini membuat kelompok harga pokok. Harga pokok saya terlalu tinggi. Iya. Sehingga saya kok rugi. Nah, selama ini UMKM selalu bicaranya begini, karena nggak dicatat, dia selalu begini. Yang penting bisa buat beli barang
dianggap tidak untung. Oh, Padahal itu rugi. rugi. Padahal itu salah besar ya. Salah besar. Nah itu contohnya ya. Kalau nanti dengan kita ya kita bantu accountingnya, dia secara otomatis akan melihat langsung hari ini rugi atau untung. Bahkan nanti dia bisa, momennya nih dia di rumah yang jualan anaknya atau saudaranya, dia bisa langsung motor di HP-nya dia sendiri. Baik. Mutasi itu langsung terkonek. Oh, Iya. kayak gitu. Aduh. Makanya kita digitalisasikan para mitra pelaku UMKM. Iya, itulah manfaatnya digital ya. Melalui platform bisa dibantu. Segmen Bang Jamal sudah berakhir karena bentar lagi Okinawa akan hadir. Aduh. Jadi Polola, aku pengen banget di segmen terakhir apa yang disampaikan oleh 3 bapak kita di sini untuk mitra El Gangga. Silakan Pak. Ayo, silakan. Ya, pada kesempatan ini berharap untuk para mitra El Gangga, khususnya pelaku UMKM di Bekasi, Iya. silakan bergabung di event kita expo-bisa-dibantu.com pada tanggal 5, 6, dan 7 Mei 2023. Banyak manfaat benefit yang Anda akan terima. Baik. Seperti itu. Mungkin dari Pak Heri. Pak Heri? Ya, jadi ibarat kita bersekolah. Iya. Pada dasarnya kami percaya bahwa kita semua ini diciptakan sebagai leader. Iya. Nah, ketika kita menjadi leader, pasti ujung-ujungnya kita ingin membantu orang. Betul. Sehingga akan timbul pertanyaan, apabila kita bermanfaat bagi orang lain, pasti kita akan menjadi sebaik-baiknya orang. Iya. Maka joinlah dengan event maupun platform bisa dibantu. Baik. Pak Sur? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Iya. Mitra UMKM, ayo semangat, optimis, yakin pasti bisa menjadi orang kaya. Amin. Dengan bisnis kalian, dengan bisnis yang sudah existing, kita akan bantu menjadi orang sukses. Ya. Amin. Oke. Yes. Luar biasa. Baik Polola, karena waktu juga yang terbatas Polola ini luar biasa. 1 jam tidak terasa bersama 3 narasumber kita kali ini. Oke. Aduh, mudah-mudahan sukses. Tapi ada hal selalu. penting Ya. satu lagi Bang Apa Butot tuh? yang Apa mungkin tuh? mitra Apa tuh? mungkin supaya lebih Ya. gampang ya. Ya. Ya, boleh dicelek-celek media sosialnya ya. Iya, Oke, boleh. bisa dibantu.com di sini luas banget, ada Instagram, Facebook, TikTok sampai YouTube pun ada. Wow, ada Nah, semua. makanya kalau misalnya mitra penasaran mau duduk-duduk dulu di rumah nih, Iya. baru datang. Oke, nggak apa-apa, tinggal buka media sosialnya aja ya. Oke. Buka websitenya juga. Buka website. Oke, satu lagi jangan lupa eventnya tanggal 5, 6, 7 Mei 2023. Ya. Blue Plaza Bekasi. Blue Betul. Plaza Bekasi. Itu penting banget. Oke deh Polola. Terima kasih Pak Heri, Pak Steve. Sama-sama, Pak. Semuanya Pak Sudar. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Iya. Biar menjamur ya. Kita harus pamit Polola. Oke. Oke. Oke, baik kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.